Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa K26 yang saya banggakan. Pada hari ini kita akan menuntaskan nih materi kuliah kita yang akan disampaikan di sini, yaitu hukum termodinamika 2 yang pada dasarnya merupakan materi terakhir ya dari fisika dasar 1A. Di sini nanti kita akan belajar tentang siklus, kemudian efisiensi, ya, hukum termodinamika 2, kemudian nanti penjelasan tentang hukum termodinamika 2 versi Clausius, Kelvin, dan Carnot, dan juga nanti diakhiri dengan pengenalan dari entropi atau derajat kekacauan atau derajat ketidakteraturan yang dimiliki oleh sebuah partikel penyusun benda-benda itu akibat memiliki temperatur tertentu ya, karena sebuah partikel penyusun benda, entah itu benda padat, gas maupun fluida, itu kita udah belajar ada teori kinetikas di mana kalau dia punya temperatur di atas 0 derajat Kelvin, berarti dia bergerak atau dia punya tendensi untuk bergerak. Nah, walaupun dia benda padat ya, tapi dia punya tendensi untuk bergerak, minimal dia vibrasi gitu ya. Nah, sehingga dia itu punya yang namanya derajat kekacauan kalau misalnya kita tingkatkan di temperaturnya sedemikian rupa ya, sehingga nanti dia hanya akan menuju ke satu proses tertentu saja, tidak kebalikannya dan lain sebagainya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke hukum termo 2, ada pertanyaan dulu, silakan. Ada pertanyaan? Oke. Di MS Teams saya kira saya sudah membuat ini ya, assignment untuk modul tutorial 8. Mudah-mudahan semuanya sudah mengumpulkan. Kalau yang belum ya dikumpulkan aja lah, biarin nanti ada late turn in dan lain sebagainya, tapi kumpulkan sajalah nanti, biar nanti saya kasih tahu ke kadarmanya walaupun late turn in tapi tetap dinilai, walaupun mungkin nanti akan ada pengurangan sedikit-sedikit karena terlambat dan lain sebagainya. Dan kemudian kalau kita misalnya ke EduNext, coba ya, tadi kalau hari Sabtunya EduNext kemarin bermasalah, tapi sekarang mudah-mudahan enggak. Di EduNext sudah sudah diunggah modul tutorial terakhir, yaitu modul 9 yang membahas tentang termodinamika. Ya. Oh, tapi ini muter-muter. Oh ya, ini sudah diinikan ya, modul tutorial terakhir modul 9 yang membahas tentang termodinamika. Modul 8 itu membahas tentang teori kinetik gas. Namun karena saya paham sekali bahwa teman-teman di sini minggu depan itu akan fokus untuk penyelesaian RBL, maka yang PR 9-nya sudahlah ya, kita inikan saja sebagai bahan belajar pribadi saja ya. Nanti Anda bisa gunakan itu untuk belajar kelompok dan lain sebagainya, sehingga betul-betul nanti di pekan depan ya nggak ada assignment ke-9 ya. Cukup kita assignment-nya 8 kali aja dari modul tutorial 1 sampai 8. Nah, bagi yang merasa punya hutang terkait tugas-tugas ini, walaupun sangat super telat sekali ya, tolong segera diserahkan berkas-berkasnya. Ini dari kesadaran ya, karena saya ngapain juga ngecek satu-satu gitu ya. Anda misalnya punya hutang tugas yang keberapa, itu harus dari kesadaran Anda sendiri. Silakan bagi merasa yang punya hutang untuk tugas PR modul 1 sampai 8,
untuk segera menyerahkannya, walaupun ininya apa namanya untuk yang modul 1 sampai 7 itu sudah sangat telat sekali ya untuk pengumpulan. Tapi silakan ya, tapi mohon segera dikumpulkan supaya nanti Anda dapat nilai dari situ, walaupun nilainya ada banyak potongan-potongannya karena telat tersebut. Sedangkan untuk modul tutorial 9 seperti yang tadi saya sampaikan, kita bonuskan sajalah, jadi tidak perlu kita PR-kan, tapi tetap apa namanya bahan ujian itu mulai dari modul ke-6 yang membahas tentang elastisitas, osilasi dan gelombang mekanik sampai ke termodinamika ya. Karena termodinamika ini yang justru yang ini pentingnya di bagian ujian kedua itu ya. Karena nanti akan membahas teori kinetik gas, kemudian membahas tentang hukum termo 1 dan juga hukum termo 2 secara ini apa namanya secara lengkap gitu ya, seperti yang soal yang kemarin kita lihat di kuliah gitu ya. Oke, jadi saya sampaikan untuk modul tutorial 9 walaupun ini sudah ada, tapi karena saya paham betul teman-teman di sini akan fokus untuk itu apa namanya pembuatan RBL, dan saya kira komponen dari tugas saya kira cukup saja sampai 8 kali PR saja, tidak perlu 9, makanya yang ini silahkan dijadikan bahan belajar pribadi ya, bahan belajar pribadi ataupun bahan belajar kelompok nanti kalau misalnya akan melakukan pembahasan kelompok ya, tapi ini tidak di PR-kan. Oke, ada pertanyaan terkait ini? Oke, kemudian untuk yang RBL ada pertanyaan? Untuk pengerjaan RBL apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya anggap tidak ada problem ya. Jadi tadi ada yang bertanya juga sih sebetulnya sebelum kuliah dimulai, apakah ke-9 orangnya itu nanti akan ditampilkan? Ditampilkan tuh gini, untuk di grafik apa ini namanya perpindahan posisi, kecepatan dan juga percepatan ya. 9 orang ini grafiknya ada gitu ya. Jadi dalam satu grafik ini garis-garis ininya datanya ini ada untuk 9 orang. Caranya bagaimana? Mudah sekali ya tuh, ini mah kayak ini saya demoin ya. Saya demoin ini misalnya. Saya ke Excel misalnya. Excel. Ya, ini Excel. Gimana caranya membuat satu grafik diisi sama ini data nih, misalnya ini data dummy aja ya. Ini data dummy. Ini misalnya nih X. Ini X-nya ini 0,1, 0,2, 0,3 sampai berapa gitu ya. Atau enggak apa ya? Atau enggak, oh ya ini aja. Ini X-nya sekian ya. Ini data dummy gitu ya. Ini data dummy. Saya bikinnya seperti ini. Nanti X ini bisa berupa waktu, bisa berupa temperatur, bisa berupa apa macam-macam gitu ya. Tapi di sini saya mau bikin ini ada Y1, ada Y2, ada Y3 gitu ya. Ada Y3 gitu. Nah, kalau Y1 ini saya mau buat yaitu konstan. Saya mau buat yaitu konstan, nilainya 1. Jadi berapapun nilai X, Y-nya itu 1. Tapi kalau di sini saya mau buat yang Y2-nya itu adalah sama dengan misalnya persamaan apa ya? Persamaan linier lah ya. Misalnya persamaan linier. Misalnya 0,5 dikali X ditambah 2 misalnya. Misalnya gini. Ya, misalnya kayak gini. Nah, ini kemudian kalau yang ini nih misalnya saya mau bikin dia persamaannya itu apa ya? Kuadratik aja lah ya. Misalnya ini adalah sama dengan dalam kurung X kuadrat ditambah 0,5 X gitu ya, tambah 1 misalnya. Ini dikalikan C berapa nih? 5. Ya,
ditambah 1 misalnya. Oh, contoh mate, apa yang salah? There is a problem with the formula. Oh ya, pangkatnya ini pangkat berapa? Pangkatnya pangkat 2, karena persamaan kuadratik itu ya. Nah, ini berarti ini saya punya sumbu X seperti ini, ya. Kemudian ini Y1, Y2, Y3. Nah, kalau di RPL Anda, X ini bisa berupa waktu nih, ya. Ini bisa berupa waktu. Kemudian ini Y1, Y2, Y3 nih orang, gitu ya. Y1, Y2, Y3 nih orang. Nah, makanya kalau seperti ini, maka saya bisa bikin seperti ini, misalnya apa ya? Draw. Kok draw? Page layout, home. Ini insert ya, insert. Kemudian kita masukkan ini scatter plot. Oh, jangan 2D line. Kalau 2D line itu garis, sedangkan data tuh, nah ini basic untuk ini ya, pengetahuan Anda data, pengetahuan tentang data. Mungkin Anda udah pernah dapat ini belum, apa namanya? Anda sekarang ngambil ini enggak, apa namanya? Apa itu namanya? Pengantar PTIK? PTKI, pengantar apa sih yang itu loh, apa namanya, yang komputer itu, pengenalan teknologi informasi dan komputer dan komputasi. Ada kuliah itu enggak semester ini? Ada ya? Ada kan ya? Pernah diajarin cara merepresentasikan data enggak? Pernah nggak diajarin cara merepresentasikan data? Apalagi data yang diskrit kayak gini. Nggak pernah. Nah, kalau nggak pernah, nih saya kasih tahu ininya ya. Jadi kalau Anda diminta untuk, karena nanti di tingkat 2, tingkat 3, dan lain sebagainya, Anda kan nanti praktikum apa-apa gimana. Nah, ini merepresentasikan data itu, apalagi kalau pengukurannya itu diskrit seperti ini, jadi nggak kontinu. Itu caranya pakai scatter plot, ya. Pakai scatter plot, ya. Yang paling basic aja, yang paling basic itu adalah yang titik-titik saja, ya, yang titik-titik saja. Nah, ini caranya kita select data, add series name-nya Y1 misalnya. X values-nya ini harusnya bukan X values tapi X values. Kemudian ini Y1. Ya, ini adalah grafik yang pertama. Oke, kemudian sekarang Pak, gimana caranya menambahin 9 orang dalam satu grafik? Nah, caranya gini, add series name ini, kemudian X ini, ya, X-nya itu, kemudian Y-nya adalah yang ini. Ya, ini. Nah, jadinya saya punya Y1, Y2, kemudian kemudian yang add lagi series name ini 3. Ini Y axis yang ini. Kemudian Y value ada yang ini. Oke, ini nah jadi saya punya ini nih, punya perbandingan gerakan antara Y1, Y2 dan 3. Nah, kalau di RBL Anda ini berarti Anda punya grafik untuk mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3 untuk jenis lompatan yang sama, misalnya squat jump gitu ya. Nanti kan di motion tracker di software itu kan nanti Anda bisa dapat profil tuh, ya, bisa dapat profil dari T0 ya, dari 0 sampai sekian detik itu ininya kan, apa namanya, perpindahan posisinya kayak gimana kan. Nah, itu nanti di track per ini, apa namanya, per detik dan per ketinggian. Masukin ke Excel kayak gini, kemudian nanti dapat nih mahasiswa 1 sekian, mahasiswa 2 sekian, mahasiswa 3 sekian. Ini kalau yang saya buat ini sekarang ini generik sekali nih. Ini saya bikin dari X sembarang X, kemudian Y1-nya ini persamaan yang konstan seperti ini, kemudian Y2-nya persamaan linear, yang ketiga persamaan kuadratik. Tapi kalau di pengamatan Anda di RBL, Y1, Y2, Y3 ini kan mencerminkan orang ke-1, orang kedua, orang ketiga. Nilainya itu dari si tracker itu ya, kemudian ditransfer ke sini ke Excel supaya nanti dia bisa disatukan. Nah, kemudian berilah aksesoris. Misalnya nih di quick layout. Misalnya kayak gini ya.
ada legend-nya, ya, ada chart title-nya, ada axis title sumbu X dan sumbu Y. Gitu ya. Sorry, ini sumbu X, ini sumbu Y. Jadi di sini ini misalnya apa? X gitu ya, jarak gitu ya. Jarak horizontal misalnya. Horizontal misalnya ini dalam meter. Kalau dari Anda kan berarti waktu ya. Berarti nanti Anda kalau di kasus Anda di RBL itu Anda berarti menginikan posisi terhadap waktu. Kemudian nanti lakukan turunan ya. Nanti dapat kecepatan terhadap waktu. Lakukan turunan lagi nanti dapat itu apa namanya percepatan terhadap waktu. Nah, kalau yang ini misalnya jarak vertikal. Ini satuannya M. Nah, ini aksesoris ini penting karena display visual data itu kalau di teknik industri itu mencerminkan uang mungkin nanti ya. Anda bisa nanti menginformasikan bahwa perusahaan Anda itu maju atau enggak ya dari chart ini ya, dari chart, atau apakah sebuah produk itu memang memang diserap sama pasar gitu ya. Nah, itu dari visualisasi dari grafik gitu ya, dari grafik. Makanya jangan remehkan hal-hal yang pertal-pertil seperti ini, misalnya memberikan judul, memberikan legend itu legenda, memberikan informasi di sumbu vertikal dan sumbu horizontal berikut satuannya. Itu penting karena nanti kalau di teknik industri dan ya pada dasarnya nanti kan bedanya teknik sama sains kan Anda kan nanti akan menghitung valuasi kan, produk yang Anda bikin itu bernilai apa, bernilai komersial apa. Nah, itu harus bisa divisualisasikan, harus bisa dicitrakan atau harus bisa dijual dalam tanda kutip dalam pembuatan chart yang menarik gitu ya, seperti itu. Nah, ini misalnya adalah contohnya ini adalah misalnya ini misalnya adalah perilaku atau jalur migrasi gajah. Ini saya ngasih gajah periode Januari. Ini saya kasih judul sembarang aja hanya untuk mengilustrasikan. Januari tahun 1901 misalnya kayak gitu. Jalur migrasi gajah misalnya kayak gitu. Nah, ini berarti Anda harus paham cara ini memvisualisasikan ini dalam grafik dan di embed semuanya informasi dalam sini. Nah, ini nanti aksesorisnya bisa. Anda misalnya nggak suka ini garis vertikal seperti ini, dihapus boleh kayak gitu ya. Menurut Anda ini lebih konservatif atau enggak dan lain sebagainya, itu bergantung dari kesepakatan nanti di kelompok itu bagaimana. Kemudian kalau ternyata enggak Pak, saya pengennya yang sophisticated misalnya tampilannya jadinya ini, kemudian juga yang ininya juga, yang vertikalnya juga, misalnya yang vertikal dari format axis misalnya. Misalnya kalau ini apa ya namanya tuh lupa saya. Kalau ini kan coba ya format grid lines. Oh ya, ini grid lines ya. Grid lines-nya otomatis. Nah, ini kalau di sini ini add major grid lines. Nah, jadinya kotak-kotak seperti ini gitu ya. Bisa kayak gitu, boleh. Kemudian ini Y1, Y2, Y3 ini misalnya ya kita kasih nama aja, jangan Y gitu ya, lebih ini. Misalnya ini gajah 1 misalnya. Gajah 1, kalau berarti kan kalau Anda kan mahasiswa 1, mahasiswa 2 gitu kan. Nah, ini juga sama. Ini gajah 1. Ini gajah 2. Yang ini gajah 3. Gajah 3. Ya. Jalur migrasi gajah. Nah, ini misalnya di sini ini kita misalnya mau perbesar ya. Perbesar perkecil juga hati-hati, jangan sampai ya ini tulisan yang ada di sini resolusinya pecah ya. Jadi kalau nanti Anda mau masukin ke mana itu Microsoft Word atau ke word processor,
kemudian Anda mau memperjelas ini ya, grafik ini, pastikan dia resolusinya nggak pecah pada saat dia diperbesar atau diperkecil ininya. Nah, atau misalnya Anda ingin mengubah ini, si legend ini, saya nggak suka dia ditaruhnya di kanan karena menuhin tempat, ya udah bisa aja taruh di bawah gitu. Coba ya, bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Kalau yang dulu bisa otomatis nih. Ini versi yang baru nih suka aneh deh. Coba. Oh, ini ya di sini justru. Ini kan di right, top, bottom, top right. Coba kita taruhnya di bottom. Biasanya saya lebih senangnya di bottom. Nah, kayak gini gitu ya. Ini. Jadi si legendanya ada di bawah misalnya. Kemudian ini udah. Jadinya kan dia lebih lebar gitu ya, lebih lebar. Ini juga bisa saya turunkan kayak gini. Atau ini si legendnya bisa saya turunin juga ke sini misalnya. Nah, kayak gini. Kan bisa tuh. Atau enggak, si legendnya daripada di situ udah di sebelah sini aja, kanan. Nah, gini. Nah, ini cara membuat grafik di Excel dengan mudah ya gitu ya. Nah, kayak gini misalnya. Nah, diturunin lagi. Nah, kayak gini misalnya. Nah, ini bisa dibuat dalam satu grafik yang sama, memuat informasi dari 3 orang, 4 orang, dan lain sebagainya. Atau di sini, yang ini. Nah, yang gini-gini Anda nggak suka misalnya. Ya, matiin aja. Nggak masalah. Ya, atau ini, ini ada ini nih space yang kebuang. Ada space yang kebuang, ya udah kita ganti aja format measure ininya. Kita format measure grid lines-nya, kemudian nanti kita ini kan sebentar. Kalau ini ininya sebentar. Ini ininya visualisasi dari si garis-garisnya. Kalau gitu ini axis-nya ya, kalau gitu sebentar. Format axis ya. Ini otomatis dia dibuat dari 0 sampai 3,5. Saya mau bikin sampai 3,3 aja lah supaya nggak terlalu lebar. Apa itu namanya? Nah, kayak gini. Gap ininya biar nggak terlalu lebar. Atau saya mau bikin biar ngepas aja 3,2. Nah, kayak gini. Bisa kayak gitu. Jadi nanti ini juga mau diginiin lagi juga bisa. Jadi tampilannya lebih bagus. Seperti itu. Kemudian ini saya nggak suka ininya. Saya ini nggak suka jenis font yang dipakai terlalu informal. Saya mau bikinnya formal pakai Times New Roman misalnya. Bisa. Ya, misalnya saya mau bikin dia formal Times New Roman. Kalau nggak ada Times. Nah, ini Times New Roman. Misalnya, ininya 14, nah ini juga sama pakai Times New Roman misalnya. Ini jarak vertikal. Kayak gitu. Nah, itu caranya. Jadi yang dari Anda dapatkan dari apa itu namanya? Nah, ini misalnya di sini. Ini yang ini. Nah, Anda dari video tracker itu pada dasarnya ya ini ngeplot data ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai akhir gitu ya. Kemudian nanti disatukan semuanya di Excel. Gitu. Disatukan semuanya di Excel karena kayaknya nggak bisa tuh kalau video tracker disatukan langsung semua gitu ya. Secara otomatis itu saya kira belum bisa. Jadi penyatuannya itu kita processing datanya itu di Excel tetap ya, di Excel. Nanti misalnya Anda ingin cari ini misalnya. Nah, ini kan kalau yang ini ya, kalau tadi misalnya gini, misalnya kalau saya tadi menampilkan contoh gajah 1, 2, 3 itu punya persamaan khusus atau punya perilaku yang bisa ditebak. Nah, sekarang saya punya gajah 4. Gajah 4 yang perilakunya ini random misalnya 2, 1, 0,4 misalnya, kemudian dia ke 7, kemudian ke 2, 5, 6, terus ke 1, terus ke 10, terus ya macam-macam lah ini ya gitu ya. Ini kita yang 33 ini kita bikin dia supaya dia ini ya 0 suatu saat dia 0, kemudian dia
2 itu, terus 5, terus 0,5, 0,5, kemudian 1, 8, 9, 8, 10, kemudian 5, ya 2, 9, misalnya ini 3,6 kayak gini ya. Kemudian ini kita masukin nih datanya si gajah keempat nih. Kita masukin aja. Misalnya select data and series values gajah keempat, y values-nya di sini. Ya, y values-nya di sini. Kemudian ini tadi x values-nya, ini y values-nya kayak gini. Ya. Nah, kayak gini misalnya. Ini kan random banget nih. Ya, random banget. Nah, ini misalnya, ini sangat random banget. Jadi nggak ada ininya ya. Tapi Anda mau bikin nih nekat, ya. Anda misalnya nekat mau bikin persamaan yang membuat tren lainnya gitu ya. Membuat tren lainnya dengan linear misalnya, bisa aja gitu ya. Membuat. Jadi persamaannya ini. Nah, ini bisa kayak gitu. Jadi ini perilakunya gini. Nah, tapi kalau misalnya, tapi ini yang data yang saya perlihatkan di sini kan ini sangat randomnya dia perilakunya ya. Jadi apa itu namanya? Kalau dibikin trend line seperti ini sebetulnya nggak terlalu masuk akal. Tapi kalau misalnya dibuat yang lebih smooth gitu ya, jadi nggak terlalu banyak ininya, nggak terlalu banyak jalan-jalannya gitu. Nah itu juga bisa sebetulnya. Misalnya gini, misalnya ini 3, misalnya ini 2,5, yang ini ya ini 0,4 nggak apa-apa, ini misalnya 3 lagi, kemudian ini 5 gitu ya, kemudian jadi ini jangan terlalu jauh gitu ya, jangan terlalu jauh, ini misalnya 4, kemudian ini yang 9, jadi 2,8 gitu ya. Nah, ini jadinya 3, kemudian ini misalnya 2,9. Nah, kemudian ini yang 10 ini kita ini aja, misalnya ini 2 gitu ya. Misalnya ini 3. Nah, ini jadi 4. Ada lagi yang 0 misalnya jadi 2. Kemudian yang 0,0 ini misalnya jadi 1,5. Kemudian ini jadi 2,75 misalnya. Kemudian jadi 3. Nah, ini kan lebih cenderung teratur gini ya. Kalau misalnya garis-garisnya seperti ini. Nah, ini dia punya kecenderungan tertentu ya. Nanti Anda bikin persamaannya gitu bisa juga kayak gitu. Jadi apa namanya, untuk mengetahui profil dari gerak vertikalnya itu, kalau misalnya datanya itu tidak terlalu beraturan misalnya. Nah, itu juga bisa dilihat ininya persamaannya gitu ya. Nah, dengan memasukkan ini misalnya regresi linearnya seperti ini. Nah, ini kalau gini berarti, nah ini kan dia ngehalangi nih. Kita naikin aja. Nah, gini. Nah, ini berarti betulnya agak ke tengah. Sorry. Nah, kayak gini misalnya. Nah, jadi bisa terlihat seperti ini. Nah, ini apa cara membuat grafiknya seperti ini. Jadi pengolahan datanya, visualisasinya nanti di Excel seperti itu. Nah, kalau nanti untuk tugas akhir dan lain sebagainya nanti ya di tahun keempat, kalau Anda nanti skripsi dan lain sebagainya, kalau menggunakan Excel aja nggak cukup, Anda harus melakukan yang namanya image editing. Image editing misalnya menggunakan software Corel, Adobe Illustrator, supaya ininya misalnya resolusi ini ingin dipertajam ya, resolusi dari grafik ini ingin dipertajam supaya kontrasnya lebih baik dan lain sebagainya. Nah, itu menggunakan Adobe Photoshop atau menggunakan Corel Draw. Nah, itu untuk ini ya, untuk skripsi
tugas akhir, presentasi dan lain sebagainya. Nah, itu penting ya. Karena di laporan itu memang harus menghasilkan hasil grafik pengukuran data dan lain sebagainya yang betul-betul crisp, yang betul-betul kalau crisp itu bahasa Indonesianya renyah. Artinya dia itu ya bisa dicerna, bisa dimengerti dengan mudah gitu ya, bisa dicerna dengan mudah tanpa orang tuh ke-distract sama ketidaksempurnaan pada grafik tersebut, misalnya kurang jelas lah, atau misalnya pemilihan warnanya kurang baik lah dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dilakukan graphic editing di software yang pihak ketiga. Jadi ini tuh Anda di RBL ini baru tahap awal ya, bahwa Anda untuk ini melakukan pengukuran pakai video, itu sensornya, kemudian video tracker itu adalah visualnya ya, kemudian nanti dari video tracker itu masuk ke Excel untuk pengolahan data gitu, untuk pengolahan data dan juga untuk visualisasi ini laporan akhirnya. Nah, jadi kalau misalnya Anda udah bisa seperti itu, maka Anda mau melakukan eksperimen apapun sebetulnya bisa. Jadi RBL dengan praktikum fisika dasar bedanya itu adalah kalau di praktikum fisika dasar Anda itu mengikuti modul, arahan, kemudian penjelasan dan lain sebagainya. Kalau di sini Anda memang diminta untuk bereksperimen dalam hal gerak vertikal ini. Jadi guidance-nya sedikit, bahwa Anda diminta untuk meneliti gerak vertikal dari posisi squat jam, menggunakan posisi squat jam sama reverse motion. Tapi cara Anda memvisualisasikan data, menganalisis dan lain sebagainya itu menggunakan apa yang sudah Anda pahami waktu dulu di kinematika itu. Bagaimana mencari kecepatan, bagaimana mencari percepatan dari grafik itu di sini dipraktikkan di sini. Jadi nanti Anda juga misalnya mau mengeksplor bagaimana pengaruh. Jadi di sini kalau Anda berhasil melakukan 2 percobaan itu, squat jump sama reverse motion, dengan kondisi awal yang sama, dengan baju yang sama, dengan sepatu yang sama, ya, alas kaki yang sama, ya, selesai gitu. Sebetulnya sudah selesai. Tapi Anda misalnya ingin mengeksplor, kalau saya ganti alas kakinya dengan sepatu olahraga yang mahal misalnya, apakah saya akan lompat lebih tinggi gitu. Atau misalnya saya tidak mengganti sepatu yang lebih mahal, masih menggunakan sepatu yang sama, tapi misalnya sekarang saya punya alas lantai, entah itu karpet, entah itu karpet yoga, entah itu kain gitu ya. Itu meningkatkan performansi enggak gitu. Atau misalnya Anda ganti dengan sendal, misalnya dengan sendal jepit gitu ya, dengan sendal jepit karet gitu misalnya. Nah, itu Anda lompat lebih tinggi enggak gitu, seperti itu. Atau misalnya Anda mau membandingkan lompat dalam kondisi biasa dengan lompat Anda setelah minum minuman berenergi misalnya. Bisa juga seperti itu. Atau misalnya Anda minum air putih dulu baru loncat gitu, dibandingkan dengan tanpa minum gitu misalnya. Itu juga bisa. Itu bagian dari kreativitas gitu, yang bisa nanti sebagai adding point untuk eksperimen Anda. Makanya ini disebutnya eksperimen. RBL ini sifatnya eksperimen. Guidance-nya memang sedikit. Tapi Anda nanti akan diminta untuk mengeksplor itu. Memang hanya untuk ini saja, dengan melakukan 2 gerakan itu saja syarat minimal sudah tercapai gitu ya. Tapi nanti Anda mau melakukan percobaannya itu misalnya membandingkan misalnya ya pakai baju olahraga sama baju biasa misalnya, itu juga bisa selling point gitu, bisa menjadi bagian dari kreativitas yang nanti akan dieksplor. Oh, ternyata memang betul kalau mau olahraga pakai baju olahraga, jangan pakai baju mau kuliah gitu. Karena ternyata kalau pakai baju
kalau pakai baju biasa dengan sabuk, dengan kemeja dan lain sebagainya tuh gerak mau loncat itu nggak bebas gitu. Misalnya seperti itu. Nah, itu bisa dieksplor seperti itu. Tapi untuk visualisasi data seperti yang tadi pagi ada yang bertanya, ya pakai Excel, ya pakai Excel. Jadi yang Anda dapatkan datanya dari tracker itu, ya itu diambil semuanya ke sini ke Excel untuk semuanya disatukan gitu. Sehingga nanti dapat tuh satu grafik perpindahan posisi terhadap waktu untuk 9 mahasiswa untuk reverse motion, satu grafik lagi untuk yang spot jam. Kemudian nanti kecepatannya untuk yang spot jam sama yang reverse motion dan juga percepatan dan sebagainya. Jadi yang lakukan 2 buah itu minimal Anda melakukan 2 buah gerakan vertikal, minimal Anda punya 6 grafik, ya. Minimal Anda punya 6 grafik. Jadi satu grafik posisi terhadap waktu, kecepatan terhadap waktu, sama akselerasi terhadap waktu. Untuk 9 orang, karena digabungkan semuanya di sini, gitu ya, digabungkan semua di sini. Nah, kemudian untuk pertanyaan apakah potret dari video tracker itu dimasukkan semua dimasukkan semua di laporan? Sebaiknya jangan. Jadi kalau misalnya gambar video trackernya itu Anda menghemat misalnya jumlah kertas dan lain sebagainya, tampilkan aja salah satunya gitu. Kalau grafik kan memuat 9 orang. Kalau grafik kan memuat 9 orang, tapi misalnya Anda mau menambahkan di laporan itu cuplikan dari Anda melompat gitu ya menggunakan video tracker. Anda mau ngambil salah satu orang boleh gitu ya, atau 2 orang dari 9 orang anggota boleh gitu, tapi tetap saja yang data dari 9 orang itu tetap dilampirkan ya. Jadi kalau di laporan utamanya itu hanya ditampilkan 1-2 orang gitu ya, tapi di lampiran itu ada bahwa masing-masing memang melakukan ya. Karena di sini oleh tim panitia RBL diminta supaya semua orang itu melakukan gerak lompatan bagi mereka yang tidak cedera ya. Jadi bagi mereka yang tidak cedera dalam kondisi fisik yang baik gitu ya, yang sehat, itu ya ngambil datanya supaya nanti bisa dibandingkan. Bisa atau nanti dianalisis, ternyata dari kelompok 1 9 orang itu ternyata punya profil gerak yang mirip-mirip gitu ya, yang mirip-mirip kelengkungan kelengkungan dari perbedaan posisi terhadap waktunya. Namun yang membedakan kenapa satu orang dengan yang lainnya misalnya karena yang satu punya berat badan yang beda gitu ya dibandingkan yang lainnya gitu, misal kayak gitu. Nah, itu bisa untuk itu kan, makanya kita menganalisis itu seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa nanti diterapkan untuk pengerjaan RBL karena untuk pengerjaan RBL di pekan ini supaya nanti saat presentasi kita set presentasi RBL hari Rabu siang, sepakat? Atau mau hari yang lain? Kita hanya punya waktu minggu depan, pekan depan itu Senin sama hari Rabu ya. Rabunya itu Rabu pagi dan Rabu siang. Nah, kalau misalnya kita adakan presentasi RBL hari Rabu siang, bersedia? Halo? Itu tanggal berapa ya, Pak? Kenapa? Sama seperti waktu kuliah dan tutorial. 1 Desember ya, Pak? 1 Desember. 1 Desember siang berarti ya, Pak? Ya, 1 Desember siang seperti waktu tutorial. Karena jadwal kita pekan depan itu tinggal tutorial modul 9 kok, nggak ada kuliah lagi. Sebetulnya karena materi sudah selesai, ya. Sebetulnya minggu depan kita mau ada kuliah atau enggak tuh nggak masalah karena materi kan udah selesai. Tapi yang masih perlu disampaikan itu adalah modul tutorial yang ke-9, yang terakhir. Kemudian adalah waktu Anda presentasi sama satu waktu luang. Kalau misalnya mau dipakai
3 sesi itu ya. Jadi minggu depan itu hari Senin jam 9, hari Rabu jam 7 sama hari Rabu jam 1 itu kita masih punya kesempatan untuk bertemu gitu ya. Nah, itu mau dipakai apa gitu, mau dipakai apa? Kalau saya sih rencananya hari Seninnya tutorial modul 9, kemudian sesi siangnya kita pakai untuk presentasi gitu, untuk RBL ini. Nah, kalau menurut Anda gimana? Setuju atau enggak? Atau mau diubah, misalnya presentasi RBL-nya hari Senin atau hari Rabu pagi, terserah. Ini pengumpulan rebelnya sendiri tanggal 3 Desember kan ya, Pak? Ya, itu ininya deadline terakhir. Deadline terakhir karena kan ada yang kuliah tanggal 3 gitu ya. Ada yang kuliah tanggal 3. Nah, itu misalnya karena gini, jadi kalau misalnya ada di kelas lain itu kan ada yang kuliah vidasnya itu kan hari Jumat gitu. Jadi itu untuk mengakomodasi yang itu. Tapi sedangkan kan kalau kita itu kan ini apa namanya? Kalau kita itu kan hari ketemunya itu hari Senin sama Rabu nih kalau yang jadwal biasa. Nah, biasanya kalau di kelas saya itu hari Rabu tuh hari terakhir kuliah itu atau hari terakhir di pekan kuliah itu adalah hari pengumpulan laporan gitu. Nah, menurut kalian gimana? Kalau hari Jumat misalnya nih ya pengen ditelat-telatin gitu ya dalam bahasa kasarnya gitu. Hari Jumat misalnya. Kalau hari Jumat Anda punya waktu kosong kapan? Ada kuis nggak? Mata kuliah yang lain? Kalau Jumat minggu depan ada ini sih Pak, praktikum Pengkom. Ada praktikum ini ya, praktikum apa sih? Komputer ya? Iya Pak. Ada praktikum komputer, ya. Makanya menurut saya sih udah aja deadline-nya hari Rabu aja gitu, biar Anda hari Jumat tuh nggak sibuk RBL, nggak sibuk praktikum gitu kan juga lebih enak. Nah, ini gimana? Menurut kalian gimana enaknya untuk pengumpulan ini? Untuk pengumpulan laporan dan presentasi menurut kalian enaknya gimana? Kalau saya tawarkan hari Rabu siang sampai kita ketemu akhir. Gimana? Pak, Ya. Kalau untuk presentasi RBL-nya itu kita hanya menampilkan video kita presentasi atau kita presentasi langsung gitu? Nampilin Anda kan udah bikin ya? Anda kan udah bikin ya, kita ya Anda tampilkan aja video itu. Oke. Berarti sambil saya tanya-tanya lah, gimana pengalamannya, gimana apa ya gitulah, sambil basa-basinya gitu loh. Atau kalau kalian mau ketemunya hari Jumat juga nggak masalah, boleh, tapi yang semuanya bisa gitu. Biar nanti saya set up-kan ininya, saya set up-kan pertemuannya nanti hari Jumat pekan depan ya. Itu kalau mau. Nah, misalnya nih Pak, kita maunya hari Rabu siang. Terus nanti Rabu paginya agendanya apa Pak? Nah, terserah mau apa. Mau kita tanya jawab, mau kita apa? Terserah, karena kita praktis itu minggu depan tuh hanya punya 2 agenda, yaitu pengumpulan RBL ya, sama satu lagi adalah tutorial modul 9. Nah, makanya yang hari Rabu pagi mau diisi apa terserah.
Ya udah gini aja Pak. Hmm? Eh, Kalau misalnya kita presentasinya tuh Rabu siang, Hmm? terus Rabu paginya dikosongin buat persiapan terakhir gitu bisa nggak Pak? Bisa, boleh. Jadinya perlu ada Zoom meeting nggak sambil kalian tanda tanya. Kalau nggak usah gitu ya. Apakah bakal ada review UAS, Pak? Atau langsung Review kosong ya, Pak? review UAS itu kayak 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 gimana? Soal UAS tahun lalu gitu. UAS tahun lalu, masalahnya saya nggak punya. Review UAS tahun lalu tuh saya nggak punya berkas ininya, nggak punya berkas soalnya. Jadi mau di review juga saya nggak punya bahannya, nggak punya ininya. Kalaupun nanti saya punya, paling nanti saya kasih aja. Kan itu kan bisa dibaca sebetulnya. Oh iya, boleh, Pak. Kalau kayak gitu, itu pun kalau ada ya, saya masalahnya nggak punya gitu. Soal yang tahun lalu tuh saya nggak punya akses gitu karena bukan bukan panitia ya, karena bukan panitia saya nggak punya akses. Nah, tapi kalau memang hari Rabu paginya itu mau dipakai untuk istirahat atau buat persiapan itunya, buat persiapan siangnya, silakan aja. Jadi saya nggak akan set up Zoom meeting untuk Rabu pagi gitu. Kalau review materi kecuali Anda mau ada review materi hari Rabu itu, hari Rabu pagi itu bisa juga, tapi saya pakai soalnya yang esai-esai itu ya, pakai soal-soal yang esai itu karena soal esai itu soal esai yang lalu-lalu itu sering dimodif jadi soal ujian yang pilihan ganda itu sebetulnya kan mirip-mirip gitu, tapi tapi ya itu dijadikan pilihan ganda gitu. Padahal soal aslinya itu misalnya dari yang soal yang esai itu boleh kayak gitu. Nanti hari Rabu depan. Oke, supaya nanti lebih efektif silakan aja nanti didiskusikan enaknya yang mana gitu ya, enaknya yang mana. Atau Anda mau misalnya presentasinya justru di hari Senin misalnya juga boleh kayak gitu. Jadi kita hari Rabunya kita fokus untuk itu ya, untuk tutorial sama persiapan ujian itu juga boleh kayak gitu. Ya udah Pak. Nanti paling saya sama teman-teman kelas nanti diskusi dulu. Ya, karena kita juga kan masih ada pertemuan hari Rabu atau apa gitu ya untuk. Oke. Oke Pak, baik Pak. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan lagi silakan. Oke, kalau nggak ada, ini kita istirahat dulu ya beberapa menit. Nanti kita akan masuk ke hukum termodul. Ya, bentar.
Oke, baik. Seperti yang tadi sudah disampaikan di awal bahwa menurut SAP nanti di pekan ini seharusnya sudah dijelaskan tentang tentang proses siklus, kemudian efisiensi, hukum 2 termodinamika, versi Clausius, Kelvin, Carnot, dan juga pengenalan entropi. Nah, untuk ini sebetulnya kita sudah melangkah lebih jauh ya karena di contoh soal yang kita bahas di pekan hari Rabu yang lalu ya, kita kan sudah membahas tentang ini nih, contoh yang ini misalnya. Ini satu siklus. Jadi kalau ada sebuah proses yang mengalami proses yang akhirnya kembali lagi ke keadaan awal, gitu ya. Misalnya dari sini A, B, C, A seperti ini ya. Ini adalah sebuah siklus. Siklus itu jadinya ini ya, satu daur tertutup gitu ya, satu daur tertutup dari suatu proses yang terjadi di alam misalnya. Nah, ini sudah merupakan satu siklus. Jadi kumpulan dari beberapa proses yang pada akhirnya akan kembali lagi ke kondisi awalnya. Nah, itu sebuah siklus. Nah, ini sering kali menjadi soal ujian ya, dan mungkin juga yang teman-teman di sini tahu mungkin dari buku Piwiki dan lain sebagainya bahwa yang kayak gini nih selalu ada nih di tiap ulangan. Bahkan sebetulnya di tahun kemarin juga sebetulnya ada soal yang seperti ini, hanya karena saya tidak punya kopiannya, saya hanya tahu itu dari ini aja, dari mahasiswa gitu, bahwa ada pertanyaan yang terkait dengan siklus ini ya, dari siklus termodinamika ini. Dan salah satu ini poin yang ditanyakan kemarin sudah, saya ini dulu, Anda sudah ini ya, di EduNext kelas kita ini udah ada ya? Anda sudah pernah, ini coba saya verifikasi dulu. Seingat saya sih pekan yang lalu saya udah unggah ini ya di pekan Cotomate. Kan modul 14. Oh iya, ini udah nih. Jadi saya pakai edit mode aja. Tampilannya lebih bagus. Ya, ini udah ada nih untuk contoh soal ujian tahun 2016, satu soal. Yang ini tahun 2016 juga, ini yang 1A 1B, karena berkaitan dengan soal kuis yang lalu itu. Ya, jadi ini saya unggah. Tapi mungkin yang beberapa mungkin belum ya. Nah, mungkin nanti akan saya unggah juga untuk sebagai bahan ujian gitu ya. Untuk persiapan belajar mandiri gitu ya. Nah, salah satu yang jadi pertanyaan terakhir dari siklus termodinamika ini adalah menghitung efisiensi. Ini merupakan bagian dari yang akan kita pelajari di sini. Dan sebetulnya sudah Anda pelajari juga di SMA. Jadi menghitung berapa banyak usaha yang dilakukan dari energi yang masuk ya, dari kalori yang masuk, berapa sih energi yang digunakan. Dalam tataran praktisnya, Anda mungkin juga udah tahu ya, apalagi Anda yang kemana-mana sekarang menggunakan sepeda motor, mobil, gitu ya, dan lain sebagainya, itu tahu bahwa berapa liter bensin yang masuk itu bisa digunakan untuk berkendaraan sepanjang sekian kilometer, gitu ya. Kalau di luar negeri itu berhubungan dengan gas mileage-nya. Jadi kalau di luar negeri sih 1 liter atau 1 galon dari bensin itu bisa membuat saya berkendara sejauh sekian kilometer dengan kecepatan yang normal gitu ya. Jadi nggak ngebut-ngebut amat. Itu berapa jauh gitu ya. Itu yang disebut sebagai gas mileage. Itu merupakan besaran efisiensi sebetulnya. Efisiensi itu adalah artinya seberapa besar, menyatakan rasio sebetulnya. Efisiensi itu sebetulnya menyatakan sebuah perbandingan atau rasio seberapa banyak usaha yang bisa dilakukan oleh sistem tersebut apabila dia menerima kalor dari lingkungan ke dirinya gitu. Jadi kalau dia menerima asupan energi, maka energi itu bisa digunakan seberapa banyak untuk melakukan usaha, karena mesin-mesin kalor ya, untuk mesin-mesin panas
dan mesin pada umumnya itu tidak memiliki efisiensi yang 100%. Ya, tidak ada mesin di ini, tidak ada mesin sejauh ini yang terutama berbasiskan kepada termodinamika. Jadi mesin bensin, mesin diesel, mesin apapun yang masih menggunakan, misalnya ini yang mesin yang menggunakan itu energi fosil batu bara misalnya, itu untuk menggerakkan turbin dan lain sebagainya. Nah itu efisiensinya memang ini ya, memang tidak 100% ya. Walaupun secara teoritis Carnot nanti akan menghasilkan atau menjelaskan tentang bagaimana untuk mendapatkan sebuah mesin yang memiliki efisiensi 100%. Secara teoritis ada, tapi secara secara real itu tidak ada, gitu ya. Seperti itu. Nah, makanya dia nanti akan ada kaitannya dengan hukum termo 2 dan lain sebagainya. Nah, di sini hukum termo 2 itu sendiri pada dasarnya menyatakan, oh ya, ini karena materi kuliah, mohon maaf penyampaiannya mungkin monoton dan lain sebagainya, sehingga kalau misalnya Anda ingin mendapatkan sumber tambahan yang lebih interaktif, yang lebih ceria dan lain sebagainya, silahkan aja ya nanti karena banyak loh contohnya, misalnya Anda ke PD lecture dan lain sebagainya yang berkaitan dengan proses-proses yang banyak terjadi di alam. Nah, itu silahkan ya, misalnya saya ke YouTube lagi lah. YouTube hanya untuk menunjukkan ya, kalau dinyalain nanti YouTube. Kalau dinyalain nanti ini infringement TED physics. Nah, misalnya nanti yang berkaitan dengan energi gitu ya, misalnya. Kalau electricity sih semester depan dan lain sebagainya. Nah, ini misalnya what is entropy gitu ya kan, dan kenapa entropy itu useful. Ini kan berkaitan dengan hukum termo 2 dan lain sebagainya. Kemudian yang berkaitan dengan termo lagi apa ya? Kebanyakan yang menariknya itu adalah hukum termodinamika itu banyak yang berkaitan dengan biologi justru ya. Banyak yang berkaitan dengan biologi, yang berkaitan dengan biometabolisme misalnya. Maksudnya misalnya biologi misalnya. Ya, biologi. Nah, misalnya yang berkaitan dengan mana ya? Ini kalau blood pressure ini fluida nih ya. Fisika fluida, blood pressure. Kemudian kalau termodinamika berkaitan juga dengan ini, misalnya kopi berkaitan itu. Kenapa kopi seduhan yang baik itu dia temperaturnya harus 80 derajat Celcius. Tidak 100 derajat Celcius, tidak 60. Nah, itu ada termodinamikanya contohnya. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan digestive system dan lain sebagainya, sistem pencernaan dan sebagainya, itu ada termodinamikanya. Bagaimana ya itu tadi, asupan energi yang kita makan itu adalah kalor yang kita terima, kemudian kita melakukan gerak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, bekerja, berpikir, belajar, ngerjain PR, ujian, sambil juga di dalam tubuh kita sendiri ada energi dalam yang dipakai untuk memaintain sistem pencernaan, ekskresi dan lain sebagainya. Itu termodinamika ya, seperti itu. Nah, ini kemudian climate change misalnya, yang berkaitan yang sekarang ya, climate change yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan di sebulan terakhir, karena ada itu ya pertemuan akbar di PBB itu. Nah, ini berkaitan dengan termodinamika ya. Kenapa peningkatan panas di bumi itu bisa menghasilkan banyak hal yang berubah, terutama dari aspek geografis, meteorologis, oceanografi dan lain sebagainya. Nah, itu berkaitan dengan termodinamika. Nah, sehingga mengacu ke termodinamika, kembali lagi ke materi kita, hukum termo 0, kita ingat kembali, termo 0 menyatakan tentang termometri, yaitu keseimbangan termal antara 3 buah sistem, itu di mana syaratnya A dengan B sama,
dengan C sama, maka C dan B itu pasti memiliki keseimbangan termal. Kemudian hukum satu termo menyatakan tentang kekekalan energi, bahwa kalor yang masuk itu nanti akan digunakan untuk melaksanakan usaha dan juga energi dalam, ya, digunakan untuk energi dalam. Kemudian hukum termo 2 nanti berkaitan dengan aliran kalor, ya. Aliran kalor itu adanya aliran energi yang masuk ke dalam satu sistem. Kalau yang hukum satu termo itu menyatakan tentang penggunaan kalor itu sendiri atau energi panas itu sendiri sebagai usaha dan energi dalam. Tapi kalau ini menyatakan tentang sifat intrinsik atau sifat fisis dari aliran kalor. Kemudian hukum termo ketiga menyatakan tentang bagaimana perilaku gas atau partikel apabila temperaturnya itu menuju 0, ya, 0 Kelvin. Jadi untuk mendapatkan perilaku partikel di temperatur sangat dingin, yaitu di 0 derajat Kelvin, di 0 Kelvin, maka dibutuhkan proses yang banyak untuk mencapai itu. Jadi itu pernyataan tentang bagaimana kita menuju ke 0 derajat Kelvin. Sedangkan kalau hukum termo 2 ini menyatakan tentang sifat alamiah dari aliran kalor tersebut. Nah, kalor yang sudah kita pahami bersama merupakan energi panas, ya. Kalau sebelumnya kan kita mengenal ada energi kinetik potensial, ya, yang berasal dari, kalau kinetik kan berasal dari gerakan. Kalau potensial berasal dari kedudukannya dia. Nah, kalau energi panas ini atau kalor ini adalah energi yang dihasilkan oleh panas itu sendiri, dihasilkan oleh perbedaan temperatur, ya, oleh temperatur yang dimiliki oleh si partikel atau benda tersebut. Nah, energi ini bisa ngalir, ya, secara spontan dari satu benda yang berada pada temperatur yang lebih tinggi ke zat yang berada ke temperatur yang lebih rendah. Nah, ini adalah sifat alamiahnya dia. Dia akan mengalir dari temperatur yang tinggi ke yang rendah. Tidak sebaliknya. Ya, aliran energi itu tidak mengalir dari temperatur rendah ke temperatur yang lebih tinggi karena dia akan menyalahi itu tadi prinsip ketidakteraturan itu, tidak menyalahi prinsip ketidakteraturan yang disebut sebagai entropi itu. Jadi nggak mungkin bisa mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Tapi kenapa ada beberapa proses yang bisa mengarah seperti itu, misalnya kayak mesin pendingin, yaitu kan ada proses tertentu. Ya, kita menambahkan proses-proses tertentu pada suatu sistem sehingga dia seakan-akan bisa memindahkan kalor atau energi panas dari temperatur rendah ke tinggi. Tapi itu sebetulnya ada proses tambahan. Tapi kalau secara spontan alamiah saja, yaitu dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Nah, di termo 2 itu dengan prinsip ini, ya, dengan prinsip alamiah dari kalor yang mengalir dari satu temperatur tinggi ke rendah, maka dia diaplikasikan sebagai sebuah mesin, ya, diaplikasikan sebagai sebuah mesin yang disebut sebagai mesin kalor atau mesin panas. Perwujudan nyatanya yaitu mesin bensin yang Anda pakai di motor, mesin bensin yang Anda pakai di mobil, mesin diesel yang Anda pakai di mobil, turbin pesawat, turbin PLTA, PLTU, PLTN, dan mesin-mesin pembangkit yang ada di pabrik-pabrik. Nah, itu adalah salah satu jenis dari mesin kalor. Jadi mesin kalor itu adalah sebuah mesin yang menerima kalor, menerima panas, menerima energi panas dari luar supaya dia bisa bekerja, gitu ya. Jadi itunya kayak gitu, menghasilkan usaha. Nah, jadi itu definisinya, dan dia punya 3 ciri utama. Jadi energi panas dikirim ke mesin pada temperatur yang relatif tinggi dari satu tempat yang disebut sebagai reservoir panas. Sebagian dari kalor input digunakan untuk melakukan kerja, dan satu lagi dibuang, ya. Sisanya itu nanti dibuang, yang disebut sebagai ke reservoir dingin, ya. Jadi ada 3 komponen. Ada komponen kalor yang masuk
pada mesin dengan temperatur yang relatif tinggi dari suatu tempat yang disebut sebagai reservoir panas. Jadi kalau di mesin mobil Anda itu pada saat si bensin itu berubah jadi gas kemudian terbakar gitu ya. Terbakar bensinnya itu kan ini kalau di mesin mana itu? Di mesin mobil atau motor itu kan dia ada busi. Businya itu nanti dialiri arus listrik sehingga dia muncul kembang api. Kembang api itulah yang nanti akan membakar bensin. Bensinnya itu kan dia dimanfaatkan supaya dia berubah wujud dari fluida ya, dari fluida menjadi gas. Kemudian dia dibakar gitu ya. Dengan loncatan api tersebut, kemudian nanti dia melakukan usaha kan si piston dari mesinnya itu nanti melakukan usaha sehingga kita bisa jalan gitu ya. Nah, itulah bagian usahanya, sedangkan pembuangannya itu yang ke knalpot ya. Pembuangannya itu yang ke knalpot dan disebut reservoir dingin. Kenapa? Kalau kita ini panas, Pak. Kalau kita pegang knalpot pakai tangan kan panas. Tapi itu jauh lebih dingin daripada reservoir panas yang terjadi pada saat si bensin itu dibakar di dalam tabung turbin itu, di dalam tabung piston itu. Ya, jadi panasnya itu reservoir panas jangan dianggap panasnya itu badan kita pakai jaket ngerasain udara di sekeliling kita panas gitu, bukan. Panasnya itu yang pada saat si bensinnya itu bakar di dalam piston mesin itu jauh lebih tinggi daripada yang gas buangan yang dibuang di knalpot. Makanya gas buangan itu sekalipun kita pegang knalpot kita itu panas, tapi itu masih disebut sebagai reservoir dingin karena temperaturnya relatif lebih rendah daripada temperatur pada saat si bensin itu dibakar gitu. Nah, itulah yang menjadi perbedaan antara reservoir panas, reservoir dingin sama usaha. Kalau usahanya itu ya kita bisa itu ya, bisa berkendara gitu, bisa. Karena kan si turbinnya itu kan menggerakkan turbin lagi piston si pembakarannya itu kan menggerakkan piston. Pistonnya itulah yang nanti akan menggerakkan roda dan lain sebagainya. Nah, makanya itu konseptualnya itu di situ. Nah, jadi skemanya hot reservoir, kalor masuk, energi bensin masuk oleh mesin, kemudian nanti dilakukan usaha menggerakkan piston, kemudian nanti buangannya ke cold reservoir. Jadi ini yang paling, ini Anda udah pernah lihat ini dulu di SMA, mungkin skemanya lebih baik. Nah, sehingga yang disebut sebagai efisiensi mudah ya. Jadi kerja yang dilakukan dibandingkan atau dibagi dengan input panas yang masuk, gitu ya. Jadi kalau untuk supaya efisiensinya 100%, maka seluruh kalor yang masuk jadi usaha, gitu ya. Seluruh kalori yang masuk nanti jadi usaha itu kalau mau 100%. Dan seperti yang tadi disebutkan tidak ada efisiensi 100% karena di dalam mesin itu sendiri kan banyak komponen ada macam-macam kan, ada logam, kemudian logam piston dengan badan mesin itu kan dia ini kan saling bergesekan, makanya ada gaya gesek yang mengurangi efisiensi. Walaupun kita mesin itu kita kasih oli ya supaya dia itu tidak, gesekannya itu tidak kasar, tapi tetap saja akan ada gaya gesek yang timbul ya, gaya gesek yang timbul. Kemudian ingat bahwa bensin pun sekalipun dia itu dihasilkan dari proses bukan distilasi ya, saya lupa apa nama istilahnya di penyulingan minyak itu ya, di penyulingan hidrokarbon itu kan, kalau bensin itu salah satu produk dari hidrokarbon yang dihasilkan dari temperatur yang tinggi. Selain yang paling tinggi itu aftur kalau nggak salah, saya lupa apa yang paling tinggi itu, aftur atau ini gas ya, saya lupa. Tapi maksud saya adalah sekalipun dia itu seakan-akan kalau kita lihat bening nih, kita ngisi bensin di pom bensin itu melihat bensinnya tuh kayaknya bening gitu ya, tapi di dalamnya itu kan dia ada partikel-partikel di dalamnya itu, si bensinnya itu sendiri kan rantai karbon gitu ya. Pada dasarnya dia itu kan rantai karbon dan lain sebagainya. Ketika ada pembakaran, ya Anda kan tahu ya kalau rantai karbon itu kan yang paling ini misalnya CH4 gitu ya. CH4 ditambah O2 itu kan nanti akan by produknya
minimal H2O dengan CO2 kan. Nah, CO2 itu kan arang gitu loh. Makanya ada pengotor seperti itu. Nah, itu adalah yang menimbulkan kenapa ada gaya gesek sehingga efisiensi itu tidak bisa 100%. Walaupun secara teoritik nanti Sadi Carnot itu akan mempromosikan ada loh secara teoritik mesinnya efisiensinya bisa 100%. Namun secara secara aplikasi, secara faktual tidak bisa karena itu tadi melibatkan ini kan bahan bakar, oli, kemudian komponen-komponen dalam mesin tersebut yang menyebabkan gaya gesek dan lain sebagainya, atau by product secara kimiawi dan lain sebagainya, sehingga efisiensinya tidak bisa 100%. Oke, nah selain rasio yang ini di SMA juga sudah diperkenalkan Anda bisa pakai rumus yang ini, tapi ini tuh sebetulnya berasal dari sini ya, berasal dari usaha dibagi QH. Usaha itu adalah kalau dari hukum termo 1 adalah kalor dikurangi energi dalam kan, kalor, atau kalau dalam ini atau dalam skema yang ini ya, kalor yang masuk adalah sama dengan usaha ditambah kalor keluar ya. Kalor yang masuk adalah sama dengan kalor yang keluar dan usaha, sehingga dengan demikian efisiensi E sama dengan W dibagi dengan kalor yang masuk ya, itu bisa dimodif menjadi ini, efisiensi sama dengan 1 dikurangi kalor yang keluar dibagi kalor yang masuk. Ini karena ini saja ya, karena modifikasi matematik aja ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini contohnya, sebuah mesin memiliki efisiensi 22% dan menghasilkan kerja sebesar 2.510 joule. Hitung jumlah kalor yang dibuang. Hitung berapa kisinya, atau kalau di SMA dulu ada Q1, Q2, Q1 itu yang masuk, Q2 yang dibuang. Maka di sini diminta untuk menghitung berapa Q2-nya. Nah, Q2-nya itu adalah sama dengan Q1 dikurangi W, atau Q tinggi, ya, kalor dari temperatur tinggi dikurangi usaha. Nah, jadinya Q dari temperatur tinggi ini, misalnya kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu, oh ya, berarti kita tinggal hitung dia dari ini kan, usaha dibagi efisiensi, ya. Karena ini kan QH itu ini dari rasio yang ini, ya. Berasal dari rasio yang ini, W-nya itu sendiri bisa dihitung seperti ini, ya, seperti ini. Karena di soal yang ini kita nggak tahu berapa Q dari reservoir panas, sehingga nanti bisa dihitung berapa Q yang keluar, ya. Q yang keluarnya itu adalah 8.900 joule. Jadi lihat ya, Q temperatur rendahnya 8.900, usaha yang dilakukan 2.500, makanya nggak heran efisiensinya cuma 22%. Karena kalau ini dijumlahkan, ya, kalau ini misalnya kita hitung berapa ininya, berapa Q hotnya, berapa Q satunya, berapa Q dari Q dari reservoir panasnya, mudah ya. Kita tinggal QH nih, misalnya QH, misalnya di sini kita kenapa sih kok bisa 22 derajat, bisa efisiensinya cuma 22%, ya itu kita hitung aja QH-nya itu sama dengan 8.900 ditambah 2.510. Ini hasilnya adalah berapa? 11.410 ya. Jo. Ya udah. Ini sama dengan 22% itu karena dia itu sama dengan pembagian dari 2.510 dibagi 11.410 joule, ya. Makanya ya banyak yang terbuang, ya. Dan tidak berarti dan ini kalau misalnya dikonversikan ke temperatur, ya ini tinggi gitu ya. Ini tinggi, ya. Tapi tidak sebesar temperatur yang masuk tidak sebesar temperatur yang menghasilkan kalor yang masuk ini, ya. Makanya rendah tingginya satu kalor itu ya dia dari prosesnya itu gimana, dia buangan bukan, atau dia itu kalor masukan bukan, dan sebagainya. Dan kalau dia itu mesin panas, maka kalor yang masuk harus temperaturnya lebih tinggi daripada yang dibuang. Sekalipun kalor yang dibuang tersebut itu kalau kita pegang atau kita rasakan dengan sensor, atau kita hitung atau kita ukur dengan sensor, itu berada di temperatur yang tinggi misalnya. Tinggi itu dalam sense kita ya, karena tinggi rendahnya temperatur kadang kita kalau di kehidupan sehari-hari
ukuran relatifnya itu dari masak air mendidih 100 derajat Celcius, di atas 100 derajat Celcius itu udah panas gitu ya. Udah panas. Atau misalnya kita di Jakarta atau di Bandung, kalau misalnya temperatur di rumah itu mencapai more or less misalnya 35 derajat Celcius, itu dianggapnya panas gitu. Tapi di dalam termodinamika panas dingin itu ya berasal dari ini aja, kalor yang masuk berasal dari temperatur yang tinggi, buangan adalah yang rendah. Sekalipun itu tadi secara subjektif dia itu masih panas-panas juga. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke prinsip Carnot dan mesin Carnot. Nah, bagaimana membuat mesin kalor beroperasi dengan efisiensi maksimum? Nah, ini yang disebut sebagai hukum termodinamika 2 versi Carnot. Ya. Sadi Carnot mengusulkan bahwa mesin kalor akan memiliki efisiensi maksimum jika proses-proses dalam mesin adalah reversible, dapat dibalik. Jadi kalau prosesnya yang kayak gini, jadi kalau proses jadi reversible itu yang tadinya prosesnya itu A B C A bisa dibalik jadi A C B A gitu. Ya, jadi si mesin itu selain dia bisa prosesnya searah jarum jam, dia juga bisa berlawanan arah jarum jam. Reversible. Jadi suatu proses reversible adalah suatu keadaan di mana kedua sistem dan lingkungannya dapat kembali ke keadaan semula sama seperti sebelum terjadinya proses. Nah, prinsip Carnot ini merupakan alternatif pernyataan hukum dua termodinamika. Tidak ada mesin non reversible. Nah, ini bunyinya ya, dibaca dan dipahami secara ini saja, secara nanti kalau untuk memahami yang termodinamika 2 memang relatif lebih sulit ya, karena ada beberapa pernyataan yang sebetulnya rada-rada filosofis sehingga ini butuh waktu untuk mencerna, baik itu dari pernyataan Clausius, Carnot, dan juga satu lagi siapa tadi? Bentar, saya aja lupa. Ya, Clausius, Kelvin, dan Carnot. Ya, kalau dari prinsip Carnot, dia menyatakan bahwa tidak ada mesin non reversible yang beroperasi di antara dua reservoir pada suhu konstan dan dapat mempunyai efisiensi yang lebih besar dari sebuah mesin reversible yang beroperasi antara temperatur yang sama. Selanjutnya, sebuah mesin reversible yang beroperasi antara temperatur yang sama memiliki efisiensi yang sama. Pernyataan yang filosofis seperti ini pada akhirnya nanti akan menjadi pernyataan yang lebih sederhana itu yang sebelumnya nih. Kalor mengalir secara spontan ya dari suatu benda berada pada temperatur yang lebih tinggi ke suatu benda yang berada pada temperatur rendah dan tidak dapat mengalir. Sorry, bukan yang ini. Kok ke sini? Yang ini nih, proses reversible adalah suatu keadaan di mana dua sistem dan lingkungannya dapat kembali ke keadaan semula sama seperti sebelum terjadinya proses, dan ini akan bisa menghasilkan efisiensi 100%. Nah, itu yang dinyatakan oleh prinsip Carnot. Yang ini ya, pernyataan yang ini kalau disederhanakan sebetulnya yang ini. Ya, yang ini. Jadi untuk mencapai efisiensi 100% maka ada suatu proses reversible yang harus terlibat. Nah ini, tidak ada mesin nyata yang beroperasi secara reversible, akan tetapi ide mesin reversible memberikan standar yang berguna untuk menilai performasi mesin secara nyata. Nah ini misalnya, gambar ini menunjukkan sebuah mesin yang disebut mesin Carnot, yang secara khusus berguna sebagai model ideal. Jadi tadi sudah disebutkan, yang ideal itu adalah jika W-nya itu menggunakan 100% dari QH, sehingga QC-nya itu 0. Ya. Q yang nanti dibuang itu aliran energi panas yang nanti akan dibuang itu 0. Jadi semua energi yang dimasukkan ke dalam mesin itu nanti akan digunakan semuanya untuk usaha. Ya, sehingga dengan demikian maka kita bisa menggunakan modifikasi sebagai berikut. Ya. Untuk mesin Carnot, perbandingan antara kalor yang dibuang dengan kalor input dan dapat dinyatakan, dinyatakan dengan persamaan berikut. Jadi QC sama dengan TC, QH sama dengan TH. Jadi kita lakukan perbandingan seperti ini. Kalor
dari reservoir rendah itu adalah sama dengan temperatur rendah, dan Q dari reservoir panas itu adalah sama dengan temperatur yang tinggi. Nah, sehingga efisiensi mesin Carnot ya, yang tadinya efisiensi secara umum adalah sama dengan usaha dibagi QH atau 1 dikurangi QC per QH, sekarang bisa dinyatakan sebagai 1 dikurangi TC per TH. Ya. Jadi yang ini nih, yang bagian yang ini, Nah, bagian yang ini nih adalah definisi dari Carnot. Ya, adalah definisi dari Carnot. Karena kalau mesin bensin biasa yang efisiensinya tidak 100% ini nggak bisa digunakan. Ya, jadi hati-hati penggunaan efisiensi dari mesin yang dianggap ideal atau mirip-mirip menggunakan atau dianggap memenuhi dari prinsip Carnot, maka bisa diterapkan persamaan yang ini. Tapi kalau mesin umum biasa seperti mesin bensin, mesin diesel, mesin Wankel dan lain sebagainya, itu dia masih menggunakan definisi yang sebelumnya. Nah, sehingga dengan demikian prinsip hukum termo 2 menurut Carnot ini bisa diaplikasikan nggak cuman bisa diterapkan untuk proses ini aja, proses misin bensin sama solar aja, dia bisa digunakan dalam fenomena yang lain, seperti misalnya misalnya di oceanografi ya. Misalnya contohnya ini di oceanografi, air dekat permukaan laut ya, di atas itu temperaturnya adalah 25 derajat Celcius. Jadi di atas permukaan, jadi di bagian atas ya, saat air laut berinteraksi dengan atmosfer, karena dia disinari matahari, temperaturnya adalah 25 derajat Celcius. Sementara kita nyelam ke dalam, sampai ke kedalaman 700 meter, temperaturnya drop, jadi 7 derajat Celcius. Ya. Jadi 7 derajat Celcius. Jadi dari 25 derajat Celcius, anget-anget enak gitu ya, di atas, kemudian kita berenang atau nyelam 700 meter ke bawah, temperaturnya di 7 derajat Celcius. Ya. Sama seperti waktu kalau kita jalan-jalan ke Korea atau Jepang, ini lagi winter gitu ya, atau lagi musim semi atau lagi musim gugur, 7 derajat Celcius, dingin gitu. Gara-gara kita menyelam ke dalam permukaan laut sejauh 700 meter. Nah, karena dianggap bahwa air laut dan sistem samudra itu bisa merepresentasikan sebagai sebuah mesin, maka tentukan berapa efisiensi dari proses yang terjadi di laut ini. Nah, ini karena dianggap dia sebagai sebuah mesin Carnot, maka dia bisa dihitung efisiensinya itu adalah 0,06%. 0,06 atau setara dengan 6%. Ya. Jadi penghitungan efisiensi ini sekarang bisa diterapkan untuk proses-proses lain yang tidak berkaitan dengan mesin panas ya, tapi sistem fisis yang lain yang terjadi di alam yang bisa dianggap sebagai sebuah mesin seperti itu. Nah, ini penggunaan dari prinsip Carnot. Nah, kemudian entropi ya, bagian yang terakhir ini menyatakan derajat kekacauan yang dialami oleh gas pada saat dia itu memiliki temperatur tertentu. Semakin temperatur itu tinggi, maka derajat kekacauannya ini kan kita ingat ya di teori kinetik gas, V itu sebanding dengan akar dari kecepatan. Kita ke teori kinetik gas dulu supaya tidak pelangap promo gitu ya. Ini Pak Hari maksudnya apa gitu ya, entropi ini, karena ini entropi memang adalah suatu pembahasan yang yang rada-rada abstrak filosofis juga gitu ya, tapi dia ada fisisnya juga ya, karena dia berkaitan dengan kinetika atau gerak dari partikel. Nah, sudah kita pelajari sebelumnya bahwa
Kalau misalnya temperaturnya itu naik, ya, maka V juga naik kan, ya kan? T itu adalah sama dengan sepertiga M dikalikan rata-rata kuadrat, ya, rata-rata dari kecepatan kuadrat dibagi dengan konstanta Boltzmann gitu ya. Artinya ini ya kan, kalau T-nya itu naik, kalau temperatur itu naik, maka V-nya itu lebih kecepatan kinetika gerak dari gas itu tuh makin ini kan, makin lajunya tuh makin besar gitu ya, makin cepat ininya gerakannya itu, apalagi dia dikuadratkan gitu ya, ada faktor kuadrat di sini, makanya di situ makin eretik. Makanya entropi itu sebetulnya menyatakan itu, kalau misalnya temperatur di alam itu semakin tinggi, maka derajat kekacauan itu juga makin besar, sehingga mengakibatkan dia itu mengalir, aliran energinya itu dari reservoir panas ke rendah. Jadi tidak bisa sebaliknya secara spontan. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah mesin pendingin, maka ada proses-proses tertentu supaya udara itu atau supaya gas itu bisa membawa kalor gitu ya, dari temperatur rendah ke temperatur yang lebih tinggi. Ada prosesnya, jadi harus ada tambahan. Kalau secara alamiah yang ada itu justru dari temperatur tinggi ke temperatur yang rendah gitu ya. Itulah yang disebut sebagai entropi yang dicetuskan oleh Clausius tahun 1865. Jadi ini adalah pernyataan mengenai termodinamika versi Clausius, menyatakan menyatakan aliran kalor dari sudut pandang kekacauan itu tadi, kekacauan partikel pada saat temperaturnya itu dinaikkan. Nah, konsep entropi berkembang sejalan dengan perkembangan bidang mekanika statistik. Nah, ini bidang nanti Anda masuk teknik fisika, Anda belajar fisika kuantum, belajar fisika kuantum, dan akan Anda belajar bahwa untuk perilaku partikel-partikel yang ukurannya kecil-kecil itu nggak bisa menggunakan perangkat fisika yang kita gunakan di fisika dasar, karena jumlah dari partikelnya sangat banyak, ya, jumlah partikelnya itu sangat banyak, dan juga perilaku energi dan kinematikanya juga kan dia memenuhi tidak eksak, ya, tidak eksak. Makanya ada yang disebut sebagai mekanika statistik seperti ini. Bagi Anda yang nanti teknik kimia, walaupun nanti Anda akan belajar matematika dan kimianya itu banyak, tidak sampai ke kuantum sih, tapi kalau Anda nerusin S2, S3 Anda di bidang teknik kimia, pasti akan ketemu sama yang namanya mekanika statistik. Kalau teknik industri, karena berhubungan dengan meningkatkan kinerja perusahaan, meningkatkan daya guna dari suatu benda dan lain sebagainya, maka mekanika statistik itu akan jarang ditemui atau bahkan nggak pernah ditemui. Kecuali ya nanti Anda masuk ke ini ya, misalnya Anda masuknya ke ini, misalnya Anda di teknik industri, kecuali Anda akan ingin mendapatkan bagaimana perilaku pasar saham yang kelakuannya itu mirip-mirip gas, maka Anda akan belajar mekanika statistik. Tapi kalau Anda masih menganalisis tentang bagaimana kinerja perusahaan, kemudian daya guna suatu produk gitu ya, laku atau enggak, produk ini tahan lama atau enggak, produk ini punya diferensiasi dan punya keunggulan atau enggak, maka mekanika statistik nggak akan kepake. Kecuali Anda nanti masuk ke ini pasar saham, yang saham itu perilakunya seperti gas, nah maka mekanika statistik nanti akan kepake. Nah, dalam mekanika statistik perilaku dari bahan atau perilaku dari gas dijelaskan dengan perilaku statistik dari atom-atom atau molekul-molekul penyusunnya. Sehingga salah satu hasil penting dari teknik ini adalah sistem yang terisolasi, sistem yang tertutup cenderung menjadi tidak teratur, ya kan, karena ya kayak ini misalnya Anda di krem itu apa ya? Anda tuh misalnya di kerangkeng, diisolasi gitu ya, diisolasi dalam satu ruangan, nggak boleh keluar, nggak boleh berinteraksi dan lain sebagainya.
Itu kan Anda menjadi resah dan lain sebagainya. Nah, itu entropi itu analoginya seperti itu yang menyatakan ukuran ketidakteraturan dari sistem. Kalau misalnya Anda itu terpenjara ininya apa secara fisik maupun secara batin terpenjara kan Anda kan ini punya punya keresahan atau punya ini keinginan untuk memberontak dari situasi yang ada seperti itu. Nah, itu menyatakan perasaan atau akibat dari Anda itu dikekang itu ya suatu sistem isolasi itu analoginya seperti itu. Jadi entropi itu menyatakan ketidakteraturan dari sistem akibat keterkepungan itu. Nah, misalnya Anda diberlakukan seperti itu, kan Anda ingin memberontak. Nah, itulah ukuran pemberontakan Anda itu ya itu bisa dianalogikan dengan entropi itu. Nah, sehingga secara fisis bisa didapatkan nanti perubahan entropi delta S atau DS dari suatu sistem selama suatu proses singkat antara dua keadaan seimbang itu nanti dinyatakan oleh persamaan ini. Jadi perubahan entropi adalah sama dengan perubahan kalor dibagi temperatur konstan tertentu, di mana dq adalah transfer energi oleh kalor untuk suatu proses reversibel yang menghubungkan keadaan awal dan keadaan akhir. Sedangkan T-nya itu adalah waktu di mana proses reversibel itu terjadi. Nah, sehingga perubahan entropinya delta S yang makronya, kalau dq ini kan kalau tadi ds dan kalau ds ini kan elemen terkecil, jadi perubahannya kecil sekali, tapi kalau kita hitung secara keseluruhan maka nanti dia disebut sebagai delta S. Dan delta S ini adalah perubahan entropi sistem selama satu proses tertentu antara keadaan awal dan akhir. Dan nilai delta S untuk sistem yang sama untuk semua lintasan yang untuk sistem, jadi delta S untuk sistem adalah sama untuk semua lintasan yang menghubungkan keadaan awal dan keadaan akhir. Perubahan entropi dari sistem yang mengalami proses reversible, proses siklus adalah 0. Ya, jadi perubahan entropi dari sistem yang mengalami proses reversible atau proses siklus adalah 0. Dan ketika proses seperti ini terjadi, entropi dari alam semesta adalah tetap konstan. Jadi kalau dikonsepkan bahwa entropi itu ya kalau ini dikuantisasikan, delta S itu nilainya tidak akan pernah negatif. Paling rendah dia itu 0. Ya. Kalau nanti ini dihitung, integral dari dq per T ini nanti dihitung, maka delta S itu paling kecil nilainya itu adalah 0, yang menyatakan bahwa ketidakteraturannya itu ketidakteraturannya itu konstan. Jadi dari keadaan awal sampai akhir terjadi keresahan, terjadi ketidakteraturan, tapi nggak berubah, gitu ya. Nilai yang tadi di keadaan awal misalnya nilai ketidakteraturannya itu misalnya 10, maka keadaan finalnya juga 10. Kalau misalnya dia itu keadaan akhirnya itu ketidakteraturannya makin tinggi, ya makin tinggi daripada keadaan awal, maka dia positif. Tapi tidak pernah dia negatif, ya. Jadi ketidakteraturannya tinggi menjadi lebih kecil itu nggak pernah ada terjadi, ya seperti itu. Sehingga nanti kalau misalnya kita lakukan pendekatan yang kalau ini kan makroskopik, jadi kita menghitung energi temperatur secara real, gitu ya. Tapi kalau kita menghitung berapa kontribusi dari masing-masing partikel, artinya kita zoom in, gitu ya, ke perilaku dari setiap partikel, maka itu disebut sebagai pandangan mikroskopik. Sehingga kalau itu yang terjadi, kalau itu sudut pandang kita, maka entropi dari suatu keadaan makro dari pandangan mikroskopik adalah sama dengan konstanta Boltzmann dikalikan dengan logaritma dari W, di mana W itu adalah jumlah keadaan mikro dari keadaan makro dari sistem yang terkait. Nah, ini udah berkaitan dengan mekanika statistik yang coba ya saya buka buku Halliday Resnick disampaikan, tapi sesungguhnya butuh beberapa kuliah fisika statistik supaya Anda bisa paham maksudnya dari K dikalikan ln dari W itu apa. Karena W yang ada di sini ini bukan kerja, bukan usaha, tapi menyatakan keadaan, ya, menyatakan keadaan dari menyatakan keadaan dari beberapa keadaan mikro dari keseluruhan sistem makro seperti itu. Tadi saya mau memperlihatkan di buku ini, di buku fisika dasar.
buku acuan kita. Mana sih? Physics book. Fundamental of Physics. Yang berkaitan dengan entropi. Itu adanya di entropi and the second law. Coulomb's law adalah yang setelahnya ya, setelahnya. Ini saya bikin fit width aja, ini saya tarik ke atas. Ya, karena di sini ada bagian yang disebutkan ada ini kan, W ini ya. Di mana W ini bukan usaha ya, bukan work, tapi dia menyatakan ini for a system of n molecules that may be distributed between the two halves of box, and the multiplicity is given by W equal to n factorial divided by n1 factorial, n2 factorial, etc. and so on. Di mana W ini disebut sebagai the number of microstates in a configuration is the multiplicity W of configuration. Jadi ini menyatakan jumlah dari keadaan mikro ya, dari suatu keadaan makro. Jadi kalau misalnya keadaan makronya itu adalah P, V, dan T tertentu, maka kita lihat mikronya itu PVT untuk partikel 1, partikel 2, partikel 3, sampai partikel sekian juta. Nah itu W itu sebetulnya ya ribet lah, ini Anda harus belajar dulu itu apa fisika statistik, terutama nanti Anda yang ke fisika teknik sama teknik kimia ya, ini nanti akan dipelajari lebih lanjut seperti itu. Sedangkan kalau dari buku acuan sendiri sih ini ya apa namanya hukum termo 2 itu nanti dipakainya di Carnot engine ya, di Carnot engine menjadi seperti itu. Dan yang kita mungkin agak kurang bahas itu adalah yang ini nih, refrigerator ya, mesin dingin. Kalau mesin dingin itu artinya ada kalor yang masuk dari temperatur rendah ya. Ya, saya kalau ini kan tadi gini. Ini entropinya. Sebelum entropi itu sebetulnya biasanya akan didahului. Jadi dari mesin Carnot ini itu sebelum masuk ke entropi ini harusnya ada pengantar tentang mesin dingin. Mesin pendingin ya, mesin pendingin. Karena berkaitan dengan tadi itu efisiensi yang 100% itu pendingin. Jadi kalau mesin panas itu seperti ini. Jadi kalau mesin panas itu ada Q masuk, Q H, jadikan usaha W ini keluar ya sebagai QC gitu ya. Nah, kalau mesin pendingin itu jadinya gini. QC masuk, kemudian ada usaha masuk, dia jadi QH gitu. Nah, ini mesin pendingin. Ya. Ini jadi mesin pendingin. Makanya kalau AC itu ya, AC itu kita temperatur di dalam ruangan menjadi lebih dingin karena ada usaha yang dilakukan sehingga ada buangan kan? Ada buangan. Jadi temperatur di dalam ruangan itu jadi dingin karena ada udara yang disedot. Ya. Karena ada sejumlah partikel udara yang disedot ke dalam mesin, kemudian ada freon kan, ada freon itu nanti dialiri arus listrik sehingga menghasilkan usaha, ya, sehingga usaha ditambah dengan kalor yang berasal dari temperatur yang dingin, akhirnya menjadi gas buangan yang dikeluarkan, gitu ya. Maka ini yang disebut sebagai mesin pendingin. Nah, inilah komponen ini yang disebut sebagai komponen mesin pendingin. Kalau mesin pendingin ini prinsipnya ada Q dari temperatur yang ada kalor dari temperatur yang rendah, kemudian masuk usaha, kemudian dikeluarkan sebagai QH. Makanya di sini kadang-kadang di buku fisika disebutkannya ini skema mesin ideal tuh kayak gini. Jadi 100% Qc-nya itu nanti akan dipakai untuk proses pendingin, kemudian pemanas masukkan ke sini lagi. Ini makanya sering digunakan untuk sebagai konsep dari mesin ideal, karena Qc-nya ini nanti ke sini, nanti QH-nya ini gini, ya. Inilah konsep dari mesin ideal. Ini mesin ideal. Mesin ideal. Sedangkan yang ini mesin pendingin. Mesin pendingin. Nah, kalau di buku Haliday-Resnick nanti akan didapatkan efisiensi dari mesin pendingin itu adalah sama dengan, nah ini bukan efisiensi tapi performansi ya.
bukan efisiensi tapi performansi istilahnya. Performansi itu adalah KL ya, kalor yang rendah dibagi dengan dibagikan dengan usaha, sehingga mesin pendingin versi Carnot itu adalah sama dengan performansinya itu adalah KL dibagi dengan W. W itu adalah QH dikurangi dengan QL, maka nanti bisa didapatkan TL dibagi dengan TH min TL. Nah, harap diperhatikan bahwa mesin pendingin itu karena dia konsekuensi dari prinsip Carnot, makanya dia bisa menjadi seperti ini. Nah, kalau dia itu misalnya mesin panas biasa, hati-hati ya, kita masih menggunakan yang ini. Masih menggunakan yang atas ini ya, masih menggunakan persamaan yang atas ini, W dibagi dengan QH, atau 1 dikurangi QL per QH. Ya, itu kalau mesin panas biasa. Tapi kalau sudah menggunakan prinsip dari Carnot, di mana Q itu bisa ditransfer atau bisa direpresentasikan oleh temperatur, maka kita menggunakannya. Oke, saya kira itu kuliah kita hari ini. Nanti hari Rabu kita akan lihat contoh soal dan juga yang mulai melihat ini ya, mulai melihat review dari contoh-contoh soal ujian yang sebelumnya, baik itu dari termodinamika, teori kinetik gas, fluida, gelombang mekanik, osilasi, dan juga elastisitas ya. Jadi kita review-reviewnya ya, kita mulai dari nggak kita tunggu pekan depan, tapi kita bisa mulai dari hari Rabu nanti. Oke, ada pertanyaan dulu? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, yang silakan. RBL. Yang RBL, ya boleh. Untuk presentasinya itu ada buat PPT gitu nggak, Pak? Dibuat presentasinya. Nah, kalau Anda kira mau buat PowerPoint, silahkan. Tapi coba ya saya ke Edunet. Kalau misalnya Anda merasa nggak perlu bikin PPT, sebetulnya juga nggak masalah ya. Karena di contoh yang ini ada tuh, bentar ya. Ya. Yang ini, silahkan saja dicontoh ini. Yang ini, research based learning di Edunex yang kelas biasa, yang kelas paralel, di video-videonya yang ini, ya, ini kayaknya nggak ada PPT-nya ya, nggak ada PPT-nya, sehingga tanpa PPT pun Anda sebetulnya oke saja gitu. Jadi kayak Anda apa ya, kayak Anda misalnya apa ya, suka nonton video TikTok nggak? Suka nonton video TikTok atau ini? Itu kan nggak ada PPT-nya ya, tapi misalnya dia ilustrasi apa gitu, menjelaskan tentang apa gitu. Nah itu boleh, dengan pendekatan seperti itu boleh. Tapi Anda misalnya ingin formal, ingin sophisticated, atau ya inilah tampilannya rapi gitu ya, sehingga ada PPT-nya, nah itu juga boleh. Jadi menggunakan PPT itu bukan, untuk presentasinya itu sebetulnya bukan sesuatu hal yang wajib, tapi kalau misalnya Anda ingin presentasinya gaya-gayanya formal dan lain sebagainya, nah itu silakan aja buat PPT. Ya kayak saya kuliah ini, bukan saya kuliah, ini loh yang Anda lihat di ini, fisika dasar ITB, yang ini nih. Nah ini misalnya kayak presentasinya Pak Irfan, atau misalnya presentasinya ini nih, materi fisika dasar yang ini misalnya. Nah ini kan pakai PPT, nah boleh aja sih, ya boleh aja nggak pakai seperti itu, boleh. Tapi kalau enggak pun nggak masalah sebetulnya, ya karena tidak diminta untuk ada keseragaman menggunakan PPT seperti itu. Ya mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Silakan. Ada pertanyaan yang lain silakan. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Ini Anda lihat nggak ya? Ini dari tadi saya monolog berarti. Oh iya. Ini dari tadi saya monolog. Ini saya harusnya ini screen ya, share. Ini tadi saya menunjukkan, sebetulnya menunjukkan ini ya. Silakan nanti Anda rujuk ke ini, Edunex kelas paralel. Ini ada contoh-contoh video presentasi RBL dari tahun-tahun yang sebelumnya. Ini mungkin ada yang menggunakan PPT, ada yang enggak.
Kalau yang enggak, tapi ini kayaknya kebanyakan enggak. Tapi ini banyak contoh-contohnya yang menarik. Nah, kalau Anda mau menggunakan PPT, bisa mencontoh ke ini. Bisa mencontoh ke kuliah fisika dasar, gitu ya, dari pemaparan materi dari masing-masing dosen, misalnya, atau Anda bisa merujuk juga ke yang tadi sebelumnya ada ini, Pak Irfan di ini. Nih, misalnya nih Pak Irfan, di YouTube-nya Laboratorium Fisika Dasar, modul 1. Nah, ini kan bisa juga kayak gini, ya. Bisa juga seperti itu atau contoh-contoh yang lain gitu ya. Nanti bisa merujuk ke sana. Oke, silakan. Ada pertanyaan yang lain sebelum ditutup? Udah 10 to 11. Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti presentasi tadi itu dibuat sebuah video ya, Pak? Oke. Berarti bedanya sama video yang berarti nanti ada 2 video ya, Pak? Oh enggak, video yang Anda buat itu ya video presentasi gitu loh. Oh, yang video rangkuman gerakan ya. itu tetap jadi satu berarti ya, Pak? Iya. Ya, harus dibuat semenarik mungkin, jadi nggak cuman memoto, nggak cuman memvideokan ini saya loncat-loncat udah selesai gitu. Enggak ya. Ya ada pengantarnya gitu loh. Kan bisa ini nih. Contohnya yang tadi saya perlihatkan itu yang di itu mana sih? Yang di Edunex nih, kayak ini nih. RBL kelompok 8, fisika dasar 1B, KNU 3, percobaan percepatan gravitasi. Ya, ada gini lah, ada pengantarnya gitu. Ya, ada itunya seperti itu. Ya, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Makanya untuk pembuatan video itu, kalau misalnya tidak bisa memuat untuk semua orang, nggak masalah, pilih aja 3 orang, 2 orang, gitu, atau 1 orang misalnya. Tapi kalau untuk di datanya, semuanya melakukan, gitu. Tapi kalau untuk pembuatan video itu kan bisa mencuplik, misalnya hanya 2 orang, laki-laki perempuan dibandingkan misalnya, mana yang mencatatnya lebih tinggi berdasarkan gender misalnya, atau laki-laki menggunakan sepatu, laki-laki tidak menggunakan sepatu misalnya. Nanti bisa kan dibandingkan gitu. Atau misalnya ya gitulah, harus sih variasinya kan Anda bisa kreasi gitu ya. Makanya yang kayak gitu-gitu nggak diarahkan Anda tuh harus begini. Nah, itu nanti jatuhnya praktikum. Bukan eksperimen. Kalau RBL itu kan semangatnya eksperimen. Anda mengeksplor apa yang ingin diteliti gitu. Dan harus apple to apple gitu. Jadi bukan biasnya tuh antara satu sampel dengan yang dibandingkan itu terlalu tinggi gitu. Ya, silakan. Ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau tidak ada, karena sudah 7 to 11, 7 menit menuju pukul 11, kita tuntaskan kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti